ya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini Bu Asri sedang sibuk tidak ini? Tidak, kebetulan hari ini kelas saya lagi jam olahraga. Oh, sedang jam olahraga ya Bu. Anak-anak sedang bersama Ibu Budian ya. Oh iya. Terima kasih Bu Asri. Ini mohon maaf sebelumnya meminta waktunya sebentar untuk kita ngobrol nih, bincang-bincang seperti kemarin yang sudah saya utarakan kepada Bu Asri bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas Bu Asri. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bu Asri, bahwa kegiatan supervisi akademik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Bu Asri dalam kegiatan mengajar di kelas seperti itu. Nah, nanti bincang-bincang kita, ngobrol kita santai aja, jangan sepanan gitu ya Bu. Nah, di kegiatan praobservasi ini saya ingin mendengarkan cerita Bu Asri nih tentang persiapan yang akan dilakukan pada pembelajaran yang akan dilakukan pada saat observasi berlangsung. Nah, Bu Asri, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini, saya mau nanya nih, nanti harapan Bu Asri setelah kegiatan kita ini apa ya Bu? Harapan saya tentang kegiatan ini ya kita bisa saling bertukar pengalaman dalam mengajar. Sharing-sharing gitu ya Bu Asri. Karena tidak mungkin saya mengajar dengan sempurna, kan tidak mungkin. Jadi saya harap nanti Bu Endah atau bisa guru lain ya, Bu Endah memberikan masukan, saran agar pembelajaran saya bisa berjalan dengan semakin baik. Lebih baik lagi ya, sudah baik dan besok lebih baik lagi gitu ya Bu Asri. Oke, jadi Bu Asri ini semangatnya luar biasa ya Bu Asri. Semoga nanti pada saat observasi berlangsung kegiatannya bisa berjalan dengan baik ya. Demikian ya Bu Asri harapannya. Oke gitu, jadi Bu Asri ingin kita saling berbagi, kita sharing terkait pembelajaran ya Bu. Semoga saya juga bisa membantu Bu Asri, dan yang terpenting Bu Asri tidak merasa terbebani. Ini bukan sebagai suatu beban, aduh saya mau diobservasi nanti gimana ya, jangan menjadi beban pikiran seperti itu ya Bu. Kita di sini belajar bersama, kita sharing, nanti ada kurang dan lebihnya, kita ada baiknya, kita untuk pengalaman bersama seperti itu ya Bu Asri. Nah, kalau boleh tahu nih, besok Bu Asri kan kita mau melaksanakan observasi di kelas gitu selama pembelajaran. Kira-kira materi yang akan Bu Asri pilih apa nih? Nah, kebetulan minggu ini selesai tema 6 kelas 5, terus minggu depan itu pas kita masuk ke tema 7, yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Materi baru berarti ya. Wah, pastinya sepertinya ini luar biasa ini ya Bu, pengetahuan baru juga untuk anak-anak. Pastinya harapan kita antusias ya Bu. Oh iya, seperti itu. Jadi nanti Bu Asri pada saat observasi di kelas itu sudah memulai dengan materi yang baru pada tema selanjutnya seperti itu ya Bu, tema 7. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Asri pada pembelajaran kali ini apa nih? Nah, ini kan materinya tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Jadi tujuannya agar siswa mengetahui latar belakang apa sih yang mendorong bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Barat itu datang ke Indonesia. Seperti itu. Terus nanti juga agar anak-anak bisa lebih memahami atau mengetahui rempah-rempah, macam-macam rempah-rempah yang ada di Indonesia. Macam-macam rempah-rempah yang ada di Indonesia, yang itu sebagai kekayaan kita ya Bu, bangsa Indonesia. Jadi mengenalkan rempah-rempah apa sih rempah-rempah itu pada anak-anak, seperti itu kira-kira ya Bu Asri. Oh iya. Kemudian untuk melaksanakan pembelajaran itu yang Bu Asri sudah tetapkan di minggu depan itu, persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Asri? Tentu saja yang pertama RPP. Terus alat peraga seperti rempah-rempah itu sudah mulai saya siapkan. Hanya tinggal melengkapi saja karena belum dapat semua. Oh iya Bu, jadi Bu Asri dalam
KPP atau modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran ya Bu. Kemudian media, alat peraganya juga pastinya Bu Astri juga mempersiapkannya juga meskipun hari ini belum lengkap. Nanti kita lengkapi bersama. Kalau Bu Astri misalnya memerlukan bantuan apa, insya Allah saya siap membantu. Sepertinya di rumah ada rempah-rempah nanti saya akan bawakan. Seperti itu ya Bu Astri. Oke, berarti Bu Astri sudah melakukan persiapan, kemudian terkait materi juga sudah ini ya Bu, sudah dipilih untuk materi baru yang akan disampaikan minggu depan, seperti itu ya Bu. Kemudian kira-kira persiapan Bu Astri tadi yang sudah hampir 100% ya, katakan karena sudah mempersiapkan RPP-nya sudah, medianya ada, alat peraganya juga Bu Astri sudah mempersiapkan meskipun belum komplit gitu ya, belum lengkap. Kemudian untuk siswa di kelas ini bagaimana Bu respon belajar sehari-harinya? Nah, karena anak-anak saya itu berbagai macam karakter, berbagai macam gaya belajarnya, jadi dalam pembelajaran saya juga harus mempertimbangkan teknik atau metode yang akan saya gunakan agar bisa membuat anak-anak saya itu memahami materi seperti itu. Iya, jadi Bu Astri ini juga dengan karakter peserta didik di kelas yang tadi bermacam-macam, dari gaya belajarnya yang berbeda-beda, kemudian responnya, penangkapan materi juga berbeda, maka Bu Astri mempersiapkan dan merancang pembelajaran supaya anak-anak ini bisa menyerap dan menerima pembelajaran dari Bu Astri dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan sukses. Seperti itu ya Bu Astri kira-kira. Oke, iya. Nah, tadi Bu Astri sudah melakukan persiapan, sudah ada hampir 100%-nya Bu. Nah, kemudian ini Bu Astri untuk persiapannya akan segera melengkapinya kapan ini? Ya, dalam waktu dekat ini Bu Indah. Segera ya Bu, berarti ya. Oke, segera ya Bu. Iya, nanti kalau misalnya tadi saya sudah utarakan kalau misalnya Bu Astri sekiranya membutuhkan bantuan, insya Allah saya siap untuk membantu. Misalnya alat peraganya kurang apa, kalau saya ada dari rumah nanti akan saya bawakan, seperti itu Bu Astri. Nah, kemudian Bu, kompetensi apa saja sih yang ingin Bu Astri capai dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya capai ya tentunya dalam mengajar atau menyampaikan pembelajaran itu anak-anak responnya baik terhadap saya, antusias gitu ya. Jadi nah itu mungkin untuk saran dari Bu Indah agar gimana sih pembelajaran saya agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dan siswa-siswa juga enjoy dalam menerima pembelajaran saya. Kemudian pembelajaran juga menarik seperti itu ya Bu. Itu cita-cita yang sangat luar biasa Bu Astri. Tentunya tidak hanya Bu Astri ya, semuanya pasti menginginkan seperti itu apabila mengajar, ingin anak-anak itu antusias, tujuan pembelajaran juga tercapai dengan sukses. Jadi dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Astri, berarti kompetensi yang ingin dicapai Bu Astri dalam pembelajaran kali ini adalah meningkatkan kompetensi dalam praktik mengajar, seperti itu ya Bu Astri. Oke Bu Astri, semoga untuk tahap observasi yang akan kita laksanakan bersama hari apa nih kira-kira Bu? Sepertinya kalau tidak Senin, Selasa. Soalnya Senin itu ada kegiatan ya Bu? Iya. Iya hari Selasa. Oke Bu Astri, terima kasih untuk kesediaan Bu Astri akan melaksanakan pembelajaran kita yang akan kita observasi pada hari Selasa. Oke, semoga nanti kegiatan observasi dan pembelajaran yang disampaikan Bu Astri bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga bisa antusias, pembelajaran bisa tercapai dengan sukses. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, terima kasih Bu Astri untuk ngobrol kita pagi ini, asik sekali, tak terasa ini ya Bu untuk persiapan
hampir 100% nanti kita lengkapi bersama. Kemudian untuk pembelajaran yang akan dilakukan Bu Astri juga ingin mengembangkan kompetensi diri tadi, mengembangkan kompetensi untuk mengajar. Nanti semoga kedepannya bisa lebih meningkat, lebih bagus lagi seperti itu ya Bu. Nah, ini sepertinya tak terasa sudah mau ganti jam pelajaran ya Bu. Iya, terima kasih Bu Astri. Semoga besok observasi kita pada hari Selasa bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Semoga Bu Astri selalu sehat dan tentunya bahagia dan sukses untuk kegiatan mengajarnya bersama anak. Sukses juga seperti itu. Terima kasih Bu Astri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda Ruki dan rekan sejawat kami yang hebat, Ibu Astri. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di SD Negeri Candi ini dalam kegiatan pendampingan individu yang kelima program guru penggerak dalam kegiatan pasca observasi. Ini kemarin kita sudah bercakap-cakap juga ini Bunda Rudi dengan Bu Astri kaitan tentang pembelajaran di kelas ya Bu. Kemarin kita mempersiapkan untuk Bu Astri akan melaksanakan sebuah pembelajaran seperti itu ya Bu Astri. Nah, pembelajaran di kelasnya Bu Astri. Bu Astri ini mengajar di kelas 5 dengan materi kemarin kita materi peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Oke. Untuk mata pelajarannya karena memakai kurikulum 2013 masih bersifat tematik seperti itu benar. Nah, kemudian dari hasil percakapan kita itu Bu Astri juga mengungkapkan ingin kita sharing-sharing tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas supaya bisa berorientasi pada murid, kemudian pembelajarannya bisa asik gitu ya Bu Astri, bisa menyenangkan, kreatif gitu. Kemarin ketemu solusinya ya Bu Astri. Solusinya apa ya kemarin ya Bu Astri? Solusinya ya siswa tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa melihat lewat video. Terus kita juga dari rumah dipersiapkan seperti rumah juga ya, kemarin tujuan pembelajarannya ada rumah, jadi siswa diberi tugas dulu dari rumah untuk membawa rempah-rempah mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan. Berarti kontekstual ya Bu, kontekstual. Jadi selain belajar ilmu pengetahuan juga langsung mengena ke dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Oh ya. Kemudian dalam Bu Astri pembelajarannya itu menggunakan media atau sumber-sumber yang Bu Astri pilih apa saja itu? Kita menggunakan media elektronik seperti laptop ya, kita pakai video jadi pakai LCD, laptop, konsentrasi ke abad 21 ini. Selain itu juga itu yang rumah itu ada kontekstual karena dalam kehidupan sehari-hari siswa ya itu. Terus dalam pembelajaran yang sudah Bu Astri lakukan kemarin, kita yang sudah bersama-sama ya Bu, kita sudah belajar bersama, kemudian kita bersama-sama di kelas itu Bu Astri kan ini ada siswa-siswanya mengenali oh si A, si B, si C, sekian seperti ini. Terus menurut Bu Astri ini bagaimana Bu Astri mengelola kelas tersebut? Karena anak-anak itu mempunyai karakter berbeda-beda, kebutuhan belajar berbeda-beda seperti itu. Jadi pembelajaran juga harus bisa yang menyangkut atau memenuhi karakter anak yang berbeda-beda tersebut. Jadi dalam pembelajaran ada yang visual, audio visual, terus kita bentuk kelompok juga, anak mengidentifikasi, mempresentasikan, itu juga bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak juga. Oke. Jadi intinya dalam penyajian pembelajarannya Bu Astri memperhatikan kebutuhan murid berdasarkan bakat minat gaya belajarnya, dengan tadi ya Bu memberikan media, kemudian membagi kelompok seperti itu ya, untuk kerja dalam kelompok seperti itu juga ya. Berarti Bu Astri ini melakukan pembelajaran dengan diferensiasi seperti itu ya Bu Astri. Kemudian diferensiasi yang sudah dilakukan Bu Astri di kelas ini
masuk yang mana Bu? Diferensiasinya di bagian diferensiasi konten ataukah proses ataukah produknya Bu? Kalau itu bisa mencakup semuanya, Bu. Bisa mencakup semuanya. Oke, ya. Tadi untuk kontennya Bu Astri memberikan materi-materi yang bervariasi tadi ya Bu, dari ada video, kemudian ada teks juga, karena tematik juga ya, ada kaitannya dengan pembelajaran yang lain gitu ya. Oke, kemudian untuk produknya apa nih Bu Astri? Produknya anak-anak itu. Jadi kan kemarin itu rempah-rempah yang anak-anak membawa rempah-rempah dari rumah. Iya. Terus kita anak-anak sebelum presentasi kan rempah-rempahnya kita susun di media kertas tebal. Iya. Kertas karton gitu Kertas ya. karton, Kertas terus karton. dikasih Ditempelkan gitu ya. ditempelkan terus dinamai. Jadi anak mengenal itu nanti produknya bisa ditempel seperti itu ya, bisa dilihat atau di display dipajang gitu ya Bu. Oke. Kemudian dalam pembelajaran ini ya Bu Astri, di kelas kan tadi ada karakternya beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda. Itu untuk pendidikan sosial emosionalnya itu kan anak-anak, karena kan ada ya si A seperti ini, si B seperti ini. Nah, jadi Bu Astri untuk menyamakan persepsi atau mungkin dengan anak-anak sepertinya, oh ini kok sudah lesu, kelihatan sudah loyal, tidak tertarik lagi, tidak antusias dengan saya mengajar seperti itu, antisipasinya bagaimana Bu? Ya biasanya kita ini ya, agar anak tetap fokus, kita beri pertanyaan. Diberi pertanyaan. Atau kita selipkan di pembelajaran dengan ice breaking atau tepuk semangat seperti itu. Ya, jadi untuk mengembalikan fokusnya siswa ya, supaya lebih semangat lagi juga, lebih antusias, supaya tidak merasa bosan gitu ya Bu Astri. Oke. Kemudian gini Bu Astri, kemarin kan kita sudah bersama-sama di kelas dalam melaksanakan pembelajarannya Bu Astri pada tahap observasi di kelas. Ini pada saat Bu Astri menyampaikan materi pembelajaran, kemudian memberikan penjelasan kepada siswa, memanajemen kelas, apakah Bu Astri mengalami kendala dalam pelaksanaannya? Kendala yang masih tidak ada, alhamdulillah lancar. Ya, lancar. Mungkin Bu Astri dalam pembelajaran yang sudah dilakukan itu adakah sesuatu yang dalam benak Bu Astri ini sekiranya ini sepertinya saya masih harus gini atau gimana gitu? Ya. Adakah Bu? Ada. Ada. Bisa diceritakan Bu Astri? Iya. Jadi anak-anak saya itu kurang memiliki rasa percaya diri yang bagus. Kadang kalau disuruh presentasi itu masih bingung harus ngomong apa, bicara apa dulu. Padahal saya sudah melatihnya lumayan sering untuk presentasi kelompok ya Bu. Terus kalau presentasi kelompok itu kan biasanya hanya 1-2 anak yang sebagai pembawa acaranya, misalnya gitu, memperkenalkan muridnya. Jadi hanya itu saja anaknya. Nah, belum merata ke semua anak. Ada yang menonjol, ada yang masih kurang seperti itu ya Bu Astri. Motivasi lebih itu kendalanya. Kendalanya sepertinya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada kita kan setiap hari pasti berkumpul dengan mereka ya Bu, paham satu dengan yang lainnya. Itu kalau menurut Bu Astri, kalau ada anak-anak yang dengan karakter yang seperti itu, modelnya seperti itu menurut Bu Astri apakah ada solusi atau ada trik dari Bu Astri bagaimana caranya ya mengatasi itu, gimana Bu? Mungkin kita gilir atau biasanya yang sudah aktif itu kita bisa atur dalam kelompok itu, misalnya ada si A, B, C yang aktif A saja.
yang D misalnya seperti itu. Dengan membagi Peran seperti itu dalam kelompok. dalam kelompok. Apakah itu sudah dilakukan Bu Astri? Ya masih dicoba, Masih dalam ya proses. masih dalam proses. Meskipun awal Bu, Oh, karena memang seperti itu. adalah satu anak Iya, yang iya. memang benar-benar sulit sekali. Jadi dia ya mungkin dari rumah kurang perhatian orang tuanya juga. Mungkin ada faktor-faktor Ya, tertentu seperti itu ya. Rumah jadi itu berimbas ke sekolahan seperti itu. Jadi paling hanya satu anak itulah yang masih sulit untuk diatur sesuai keinginan kita. Seperti itu. Ya, pasti ada beberapa yang ini sudah lancar, ini masih agak belum, seperti itu ya. Kemudian langkah Bu Astri untuk mengatasi si anak ini tadi. Bagaimana Bu? Ya, langkahnya Bu Astri? Mungkin bisa melakukan pendekatan secara pribadi. Pendekatannya. Iya. Kita berlaku sebagai teman misalnya, pendekatannya ya gimana lah biar kita bisa masuk ke dalam anak itu ya, biar anak itu tidak jaga jarak dengan kita gitu. Jadi mungkin pendekatan bisa terbuka ya, bisa terbuka. Mungkin ya, ini lagi proses. Sedang dicoba Bu Astri ya. Sedang dicoba pelan-pelan. Sedang dicoba ya. mungkin Bu Astri ya. Jadi dengan tadi ada kendala seperti itu, Bu Astri menyampaikan bahwa ini saya harus melakukan pendekatan supaya si anak bisa terbuka dengan saya gitu ya. Jadi ini sudah mulai dilakukan ya Bu Astri. Sudah mulai dilakukan dan dicoba terus menerus ya Bu Astri. Oke, seperti itu. Jadi dalam materi pembelajaran kali ini yang membuat Bu Astri merasa ada ganjalan itu tentang tadi anak-anak yang ada beberapa 1-2 yang masih belum pede seperti itu ya Bu. Kemudian Bu Astri tadi mencoba untuk membagi peran supaya mereka bisa aktif semua, menyampaikan ide semua itu ya Bu Astri. Dan ini sudah dilakukan Bu Astri ya, sudah. Oke, sudah dilakukan Bu Astri untuk mengatasi kendala yang ditemui Bu Astri pada saat pembelajaran pada tujuan yang kemarin kita laksanakan di kelas ya, dengan subnya di mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu, terutama ya Bu untuk apa Bu? Presentasi ya Bu? Untuk presentasi ya. Presentasi dengan mengenal kosakata itu ya Bu. Oke, dengan intonasi yang benar juga. Ya. Apakah ada yang kalau berbicara itu kurang volumenya banyak sekali seperti itu? Iya, nah karena ya itu belum merasa percaya diri, jadi masih volumenya sangat kecil. Pelan sekali seperti itu. Iya. Tapi untuk mengatasinya Bu Astri sudah mempunyai langkah-langkah tertentu mungkin? Langkah-langkah tertentu sih belum. Cuman ya saat presentasi misalnya pelan gitu paling ya keras sedikit, paling saya diberikan saran seperti itu anaknya ya. Selalu diingatkan seperti itu. Oke, iya. Kemudian untuk kedepannya ini Bu Astri, berdasarkan kemarin kita yang sudah observasi di kelas gitu ya, kedepannya ini dari hasil observasi bersama kita di kelas, kira-kira Bu Astri untuk peningkatan pembelajaran di kelas sudah memikirkan langkah-langkah atau cara-cara jitu mungkin dengan apa gitu, apakah sudah terpikirkan untuk waktu yang akan datang saya akan gini seperti ini, gimana Bu Astri? Ya, untuk meningkatkan pembelajaran di kelas tentunya harus sebelum mengajar tentunya harus melakukan persiapan seperti alat peraga, evaluasi dan lain-lainnya dia pembelajaran seperti itulah Bu. Terus kita juga tidak hanya itu memikirkan bagaimana sih meningkatkan kreatif siswa atau siswa bisa menjadi lebih kritis dan percaya diri, itu yang utama. Itu yang menjadi sasaran utama dari Bu Astri di kelas untuk anak-anak ini ya terutama. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain gimana Bu Astri untuk anak-anak di kelas 5 kelasnya Bu Astri? Kegiatan yang lain seperti selain untuk presentasi misalnya dalam akademiknya, dalam mengikuti
random saja untuk memberi pertanyaan di sela-sela kita memberikan materi. Seperti itu, supaya lebih konsentrasi lagi. Iya. Mungkin ada kegiatan lain yang lebih menarik, atau mungkin Bu Astri punya ide-ide untuk tadi mengatasi anak-anak yang sudah beberapa saat pembelajaran ambiar, hilang fokusnya. Mungkin ada trik dari Bu Astri. Pembelajarannya lebih ke siswa aktif melakukan, sehingga kita menciptakan pembelajaran yang bermakna. Seperti kalau misalnya ada di materi IPA, atau sekarang kan lagi wujud benda ya. Sedang ini ya, belajar tentang materi perubahan wujud. Nah, itu anak-anak bisa melakukan percobaan langsung tentang menguap, praktikum gitu. Praktikum, ya. Jadi anak-anak melakukan sendiri, menemukan menemukan. Jadi itu lebih anak-anak akan lebih konsentrasinya bagus. Iya, seperti itu. Oke, Bu Astri, untuk kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Kira-kira dari kegiatan kita yang kemarin itu, apakah memberikan sebuah manfaat untuk Bu Astri, ataukah mungkin Bu Astri menemukan ide-ide baru? Mungkin bisa diceritakan Bu dari kegiatan kita. Ya, kegiatan kita yang kemarin memang mendorong saya untuk melakukan pembelajaran yang lebih kreatif, lebih berpusat pada siswa, lebih banyak menggunakan media dan alat peraga. Jadi ini memberikan inspirasi atau ide-ide untuk melakukan pembelajaran yang lebih kreatif lagi ke depannya sebelumnya ya Bu Astri. Jadi kegiatan kita kemarin itu benar-benar ada manfaat yang mengena untuk Bu Astri. Oh iya, terima kasih sekali Bu Astri sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat, dengan ide-ide kreatif dalam pembelajaran, juga sudah memvariasikan berbagai macam sumber. Semoga nanti kedepannya untuk pembelajaran berikutnya bisa lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi, lebih berpusat kepada anak lagi, dan tadi kendala-kendala yang sudah diungkapkan segera bisa diatasi dan semua anak-anak bisa memperoleh pembelajaran dengan aktif, kreatif, menyenangkan, dan Bu Astri juga lebih sukses lagi ke depannya. Ya, terima kasih untuk Bu Astri pada hari ini sudah bersedia untuk berbincang-bincang mengenai ulasan dari observasi pembelajaran kita di kelas kemarin pada saat pembelajaran tematik kelas 5. Ya Bu, terima kasih sekali atas kesediaan Bu Astri, dan mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan dari diri saya. Mohon maaf seterusnya ya Bu. Semoga kegiatannya bermanfaat dan berdampak kepada pembelajaran dan murid-murid kita semua. Seperti itu. Demikian ya penjelasan dari observasi dari saya bersama rekan sejawat saya pada kegiatan pasca observasi pembelajaran di kelas 5 pada materi kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Oke, terima kasih luar biasa untuk Bu Indah yang telah berbagi praktik baik kepada rekan sejawat Bu Astri. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya Bu. Amin. Amin. Oke, cukup Bu Indah. Demikian untuk kegiatan pasca observasi pembelajaran di kelas bersama rekan sejawat saya, Ibu Astri Anggara Nismoro SPD, dibersamai oleh Bunda Pepe, Bunda Rubianti pada kesempatan hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi